Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihai Ibu Guru? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Silakan Anda solih-solihah membaca Surat At-Tin ayat 1-8. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri dari atas 8 ayat. Belum membaca surah At-Tin bersama-sama, mari kita terlebih dahulu membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu bahwa buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berikutnya, kandungan ayat kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Yang ketiga yaitu masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk membuktikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang mulia. Pada ayat berikutnya yaitu ayat keempat. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Pada ayat kelima, Allah memperingatkan bahwa manusia memang memiliki bentuk yang sempurna. Namun, manusia dapat menjadi manusia yang paling rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia.
Ayat ketujuh adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Kemudian di ayat terakhir, ayat ke-8, Allah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua dan bimbing kita semua untuk menjadi orang-orang baik yang dicintai oleh Allah dan dijauhkan dari segala hinaan dunia dan akhirat. Amin. Nanda solih-solihahnya Ibu Guru, pada surah At-Tin ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak. Pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang baik, yang mendapatkan kasih sayang Allah, juga dijauhkan dari kehinaan dunia akhirat. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.